ada kayak suara kuda meringik, terus dibarengi dengan angin. Cantiknya bukan main katanya. Istriku mah tewas katanya dia. Yo, itu istri kamu sama dia rasanya iya lawang gue sama katanya. Berhubungan badan gitu? Iya, berhubungan badan. Kamu pikir kamu sendirian? Pencinta misteri, pada malam ini di studio Michi Diary sudah kedatangan satu orang narasumber. Dia adalah seorang ibu yang mempunyai kisah nyata yang sangat menakutkan, dan ini pantas untuk kalian dengar karena bisa untuk menjadi pengalaman hidup atau cerminan hidup kalian. Ini dia Ibu Yanti. Apa kabarnya Ibu? Baik, alhamdulillah. Terima kasih sudah datang di studio saya. Ibu bisa tolong ceritakan tentang kisah Ibu, kisah nyata pada teman-teman. Kita mau menceritakan yang disebut tadi tentang cerminan hidup ya, antara yang baik dan yang buruk. Yang buruknya jangan kita ambil, yang bagusnya kita ambil. Betul. Nah, suatu hari kisah nyata ini terulang lagi dengan cerita yang lama. Dia itu kerjanya serabutan. Kadang-kadang suka disuruh orang naik kelapa gitu ya, diupain kelapa 2 mau. Orangnya rajin. Terus suruh cangkul gitu, yang namanya di desa, di kampung, yang dia cerita gitu ya sama suami saya, apapun dikerjain mau dia. Cuman pada suatu hari dia cerita, waktu itu Mas Yani katanya, suami saya kan namanya Pak Yani ya, Mas Yani saya mau minjem duit ke sana ke sini nggak ada, itu di kampung nggak ada yang ngasih Mas Yani, jangankan 10.000 perak, 5.000 perak aja nggak ada yang percaya katanya. Saya pinjem uang, yang namanya saya susah katanya. Oh iya Mas Yani, sampai anak saya nggak makan, istri saya juga nggak makan, ada singkong tinggal 1 katanya, dibagi-bagi buat anak saya sama istri saya. Nah saya kesel Mas Yani, jenuh, jalan-jalan lah saya tuh pada daerah sawah, rame katanya tuh anak-anak, rame terak-terak, ada ular, ular apaan katanya, disamperin tuh sama dia. Tuh ular lagi digebukin sama anak-anak, sampai lecet-lecet, sampai berdarah-darah gitu ya ularnya. Terus kata dia, ojo gitu, kalau kata Sundanya mah ulah gitu, kalau kata bahasa Indonesia jangan gitu kan. Oh boleh, jangan, jangan gitu. Pergilah tuh anak-anak, diambil tuh ular yang udah tidak berdaya. Dia obatin sampai pakai daun-daunan, diobatin tuh ular. Agak enakan kali, tahu bukan ular sembarangan juga, saya nggak ngerti ya, kata cerita dia gitu. Diobatin pakai dana. Udah pergi sana kamu jauh-jauh kata dia. Jangan dekat-dekat manusia mah jahat kata dia. Kata Mas Yo itu. Udah pergi kamu sana jauh-jauh, manusia mah jahat katanya. Jangan dekat-dekat perkampungan manusia, dia bilang. Pergilah tuh ular kayak ngedenger dia gitulah. Pergi aja. Pergilah gitu. dia pergi. Mas Yo masih di tepi sawah katanya, masih. Udah mau maghrib dia masih di situ, bingung kali ya, duit nggak ada. Anaknya belum makan, istrinya juga belum makan. Terus adalah seorang si kakek datang ke situ. Kamu mau uang?
mau, kamu pengen banyak uang, mau datang ya nanti ke tempat saya. Iya oke. Mungkin kali Mas Yo-nya pergi ke sana, mungkin ya ngejalanin ritual, nggak tahu ya pesugihannya yang dia apa. Ini tentang pesugihan juga. Dah singkat ceritanya tuh dia bilang, katanya aku Mas Yani kesana, aku katanya ke tempat si kakek itu di bawah pohon gede ada sesaji, katanya dia bilang sesaji. Terus aku dibawa tapi kayak ke guha, tapi katanya guhanya lembab, Mas Yani. Guhanya lembab ya. Lembab kayak banyak ular di dinding juga. Terus nggak tahu lah, saya kayak nggak sadar, katanya kayak dibawa ke kerajaan, katanya. Dia bilang udah tuh, udah gitu kamu udah, tapi saya nggak sadar, tapi saya katanya cuma dikasih apa sih, kata dia kayak semacam batu, cuma dikasih petuah doang. Nanti kamu udah sampai rumah, tolong disiapkan kamar satu khusus, katanya, untuk kamu, takut putri itu datang, katanya. Tapi genteng buka, jangan ditutup, yang satu di atas. Oh, genteng itu harus terbuka pokoknya ya. Satu. Pas gitu udahlah, dia rasain tuh, udah saya Mas Yani dari hari Rabu, Kamis saya nunggu hari Jumat, hati saya dak dikduk, dia bilang. Gak keru-keruan, suruh nyediain rujakan, apa aja, rujak kelapa kayak, rujak tape kayak, rujak-rujakan lah pokoknya, kembang setaman, kelapa hijau, kue jajanan pasar gitu, kayak macam ini apa, bekakak, ayam gitu, apa nasi. Udah taruh katanya di pojok sana, katanya gitu. Taruh mainnya besok ini yang dipasang lupa aja ya, katanya. Kata nurut lah dia tuh, orang aku nggak punya tempat tidur, katanya, aku renang pakai balenya aja, katanya udah mau roboh, aku betulin dulu, dia bilang. Nggak pakai kasur, cuman pakai ini, cuman tauri kembang doang, dia bilang. Nanti ciri-cirinya apa, katanya Mbak, nanti katanya ada kayak suara kuda meringik, katanya, terus dibarengi dengan angin. Oh, jadi saat si putri itu mau datang, iya, jadi bakal ada suara kuda ngeringik gitu, jalan plok-plak kayak gitu, terus kayak angin gitu. Nanti itu katanya dari genteng itu turun, itu apa namanya, putri, tangga. Oh, turun tangga, tangganya dulu, tangga. Oh, dari genteng yang tadi digolongin itu ya? Iya. Oke. Turun katanya tangga tuh Mas Yani, nggak tahu tangga dari mana. Saya bengong, katanya, mata saya melotot aja ngeliatin ke atas, katanya. Tapi ya saya sadar, oh ini kali datang, katanya. Waduh Mas Yani, katanya, cerita cantiknya bukan main, katanya. Istriku mah tewas, katanya dia. Karena dia bilang gitu, istriku mah tewas, katanya. Cantik Mas Yani kayak bidadari, katanya. Dia bilang, cantik sekali, katanya. Tapi Mas Yo itu berupa apa, katanya, datangnya. Lalu kelihatan aku mah, katanya, ya kayak manusia lah, katanya. Tapi mungkin katanya kalau orang yang lihat mah kepalanya manusia, badannya ular. Tapi nggak langsung ngedeketin Mas Yo. Tapi si Mas Yo-nya itu ngelihatnya berupa orang cewek cantik kayak bidadari, dia bilang. Yang ngelihat dia badannya kayak ular itu orang lain. Pasti orang lain. Dia pasti orang lain. Orang lain mah nggak ngelihat, pasti Mas Yani kalau yang kebenaran lihat mah, atau istri saya nggak tahu ngelihat, pasti kepala manusia badan ular. Tapi Mas Yani nggak langsung deketin saya, katanya. Kemana dulu? Ke pojok dulu, katanya, meriksa sesajen. Tuh dia diperiksa dulu sesajen, dimakanin sama dia. Nah terus Mas Yo, ya dia selesai makan sajen baru dia naik ke balai. Katanya balai, dia nyebutnya balai, bukan tempat tidur, ke balai. Ya terus dia naik, ya kayak gimana sih ngedeketin saya, kayak istri aja, katanya, kayak istri, melukin berhubungan saya. Badan gitu? Iya, berhubungan badan.
Jadi dia kayak dinikahin sama ular. Sama ular. Mungkin Iya, kayak gitu. Sama putri ular kali ya, kayak ratunya gitu, ya. Iya. Nah, deketin saya Mas Yani kayak istri gitu aja, melukin, nyiumin, apa gitu, ngajakin bergaul. Lah suami saya tanya lagi, yo itu istri kamu sama dia rasanya lawang sama Mas Yani, Seperti kita berhubungan sama iya, manusia. kata dia. Astagfirullah, kata saya, Mas yo iya lawang gue sama, katanya dia bilang. Nah dari situ tuh dia tuh pertama sekali dia bilang berhubungan. Pas dia pergi gitu lagi tuh, naik sendiri tuh tangga. Setelah berhubungan tuh tangga, naik lagi, dia pergi lagi, suara kuda lagi, meringik lagi, kayak pas masuknya kayak cahaya, kata dia, kayak cahaya pelangi, Kayak cahaya turun. ada biru, kayak pelangi turun. Wow. Gitu. Terus pas naiknya lagi juga tiba-tiba tuh tangganya hilang, dikit-dikit hilang naik, terus ada suara kuda meringik pergi. Ya pas begitu, yuk gimana? Lo dari mana itu, katanya, ngomongnya logatnya medok. Lo dari mana itu, katanya. Lo sisit ularnya jadi emas sama uang ya, kepokan. Jadi si bapak tadi habis berhubungan intim sama ratu ular. Betul. Terus langsung dapat itu sisiknya itu berubah jadi emas. Jadi emas sama uang. Atau dia juga bengong, setengah nggak percaya dan tidak percaya. Karena apa? Dia belum pernah melihat uang segitu banyak. Belum pernah dia. Kata dia juga kan dia mah susah, minjem uang 5.000 aja nggak ada yang ngasih. Anaknya sampai lapar, istrinya lapar juga, nggak ada yang ngasih, paling kuli. Dapat berapa duit sih, itu pun nggak dibayar sama uang, pakai kelapa kadang-kadang. Terus udah gitu kaget, katanya saya, Mas Yani gimana lah. Terus saya muter otak mikir, katanya. Terus saya pergunakannya apa ini biar orang gak curiga. Nah dia dari situ hijrahlah ke kota. Berangkatlah dia ke kota. Udah sukses lah. Belum punya mobil. Belum punya mobil tuh dia nyari tempat di situ. Dia nyari untuk usaha, yaitu buka warteg. Nah, buka warteg tadinya 2 jadi 3 jadi 4 jadi 5, sampai belasan warteg laku. Bukan main itu, wartegnya laku di daerah Jakarta itu. Kalau nggak salah mah saya dengar sih di Karet, Kuningan situ ya. Di Kuningan juga ada di situ warteg-warteg. Dulu tuh ya, tahun sekitar 90 berapa ya itu, 90 mungkin itu. Itu berarti zaman waktu Kuningan masih biasa. Pasar Karet juga masih biasa. Iya, belum seheboh sekarang, belum sebagus sekarang. Iya, tuh wartegnya di mana-mana banyak itu dia. Terus dia, nah dengan itu kata dia, aku Mas Yani bingung pergunakan uang, mungkin banyak dia bilang. Terus gimanain Mas Jo? Nah aku bangun rumah seolah-olah aku punya usaha di Jakarta. Memang aku kan punya usahanya yaitu warteg. Rumahnya bagus. Di situ orang-orang juga bertanya-tanya lah. Yang tadinya si Yo ini kan kerjanya serabutan, suka disuruh-suruh orang. Tapi kok dia hijrah ke Jakarta, dia bikin rumah sebagus ini. Katanya rumahnya orang-orang belum pakai marmer, dia udah ada marmer, pakai marmer. Pakai arca, katanya. Aku pakai arca Mas Yani. Arcanya itu ya melambangkan putri cantik Dewi, katanya. Wow. Kata dia. Terus aku kasih ini Mas Yani, sebelahnya itu kayak ular gitu. Buat ciri. Ya, buat ciri, kata dia gitu. Udah tuh kaya banyak, duitnya banyak, usahanya udah mulai maju. Dan dia ada risih lah dia. Risihnya apa? Bingung kan? Tiap orang ketemu dia tutup hidung. Tuh. Ada apa Ibu?
Bau? Tiap Oh, ketemu badannya dia bau ya? tutup hidung, bau. Oh, apa mungkin dari pesugihan itu ya? Bisa jadi. Ya, karena bau ular kan, ya. Bener. Bau amis. Disarankan sama orang, saya nggak minta saran sama orang, saya inisiatif sendiri Mas Wendy. Saya beli parfum yang harga 5 juta, kan wanginya bukan main. Nggak bisa, dia bilang. Tetap badan saya bau anyir. Coba jajal katanya ke pasar sendiri, jangan pakai mobil pribadi, jajal sendiri ke pasar, jangan dekat Masyo, cium nggak satu angkot, nutup hidung. Sama istrinya cium nggak sih bau itu? Ya nyium juga mau komentar lah gimana tuh. Iya, nggak bisa komen deh. Gak bisa namanya komen. Laki sendiri gitu kan, suami sendiri. Anaknya pernah nggak komen bapaknya bau? Anaknya pernah, bapak bau, ih sono mandi, jangan deket-deket aku katanya. Adus pak, adus, mambu katanya, kata anaknya. Sering Mas Yani aku dikatain begitu katanya. Nah terus uangnya yang sama kamu diapain sebanyak itu? Ya aku simpan Mas Yani di bank katanya. Itu kamu kalau ngambil uang di bank berupa duit? Ya iyalah berupa duit katanya. Terus itu emas, sisit emasnya, sisit ularnya sama kamu, ya dia sih gibrik-gibrik gitu ya kalau habis tidur sama dia katanya nih, dia diperagain, digibrik-gibrik pada jatuh sisitnya, jadi emas. Sisiknya jatuh dan langsung berubah jadi emas. Jadi emas kayak lempengan emas kayak gitu, uang katanya. Itu Masnya nggak bosan? Lah mau bosan gimana tuh katanya, orang ya saya udah di dunia seperti ini, cuman ya ini tadi saya juga ngambil ini ada nyesalnya juga, dia bilang. Masih mendingan kayak kemarin saya hidup susah Mas Yani, badan saya nggak bau. Ya cuman kendalanya itu saya nggak makan, susah. Ya. Kata dia. Harus ada yang diambil. Cuman ini kendalanya uang banyak, orang tuanya juga nggak mau dikasih duit sama dia. Saudara-saudaranya juga nggak mau tahu bahwa anaknya itu ngambil pesugihan. Kadang dia mau beramal juga, orang-orang situ nggak pada mau. Akhirnya ya si Mas ini cara ngelepasinnya gimana? Atau dia masih sampai sekarang? Ya nggak bisa, masih kayaknya mah. Oh, nggak bisa dilepas nggak begitu bisa. Aja ya? Kata dia kalau saya minta balik lagi ke sana, ke Kuncen, yang sana saya minta badan saya nolong, ya saya modar Mas Yani katanya. Mati dia, pasti dibawa ke sana. Nggak semudah yang dibayangkan ya. Sedangkan yang namanya orang pesugihan itu matinya 2 kali, meninggalnya 2 kali. Seperti apa itu? Seperti Ibu? gini, dia di sini mah meninggal, di sana di kampung siluman mah nggak meninggal. Dunia lain itu dia tidak meninggal. Nggak meninggal. Entah dia dibudakin, entah dia dijadiin jembatan, entah dia dijadiin tiang, entah dia dijadiin genteng di sananya, diinjak-injak kayak gitu. Ngeri banget ya. Makanya aku Masnya nyesel, Amis sudah terlanjur Mas Yani katanya. Jadi mau nggak mau dia harus tunggu sampai Tuhan yang jemput dia. Nah setelah itu bingung, dia juga uang banyak, warteg dia banyak, anak buah. Wartegnya tuh selalu nambah, apapun yang dia usaha. Nambah dia, di mana-mana ada. Berarti bukan cuma uang aja, tapi kerjaan uang yang dia pegang, yang dia dapat uang dibeliin lagi di mana nih lokasi warteg, di mana nih lokasi warteg. Memang kalau orang yang sekilas mah nggak tahu bahwa dia tuh pesugihan, seolah-olah usaha warteg aja ditutupinnya kan. Tapi kalau orang yang ini mah ngerti, tahu. Kelihatan lah ya. Tahu. Yang pernah lihat mah katanya di warteg itu katanya di apa sih, di instalasenya itu ya katanya. Etalasenya? Di instalase itu katanya ada ular ngebaplang yang bisa lihat katanya. Tapi yang bisa lihat, tapi kalau yang nggak bisa lihat mah tuh biasa aja makan. Jadi benar-benar dimanapun usahanya si Mas ini tuh
dilindungin sama si ratu itu ya. Iya. Makanya selalu sukses. Dia mau buka Sukses. apapun itu dia sukses, berkembang lagi. Yang penting dia mau aja berhubungan ya. Berhubungan dengan dia. Maaf Ibu, dia kan punya istri nih. Si ratunya itu tuh cemburu nggak sih? Tidak. Yang penting istrinya nggak ngusik-ngusik. Jatahnya dia malam Jumat. Oh, artinya istrinya tahu ya? Tahu, ya mau gimana? Istrinya juga menikmati kan uang itu. Oh iya. Anaknya menikmati uang itu, fasilitas menikmati, ya mobil, ya motor, ya rumah kan. Selama dia tidak usik si ratu itu, dia tidak akan masalah. Iya, cuman Mas Yonya batin yang kemakan. Kenapa batin kemakan? Dia nggak bisa bebas bergaul sama orang. Karena orang itu pun ke rumah aku juga dia Mas Yo itu. Cuman suami aku mah gimana ya? Sebodoh gitu. Dia mau amis kayak mau apa, dia nggak ngomong gitu. Biasa aja. Cuman saya emang nggak ikut nimbrung. Sama jauh, misalkan suami saya di sini, saya di sana. Nah, tapi sejauh itu ibu nggak cium kan? Kecium, kecium, bau amis. Jaraknya kira-kira ya ibu ya, ini kan ibu duduk di sini. Di sana tuh, misalkan di situ tuh saya tuh diduduk di sana ya, di 3 meter sana. Ada. Kecium amis gitu ya. Amis. Baunya beneran nggak enak ya? Makanya dia mah nggak pernah ngontrol warteg. Ada anak buahnya aja yang setor duit, kayak gitu. Udah ngebatin saya Mas Yani, saya pengen bilang jangan badan saya yang bau. Ya nggak bisa Mas Yo, karena Mas Yo berhubungan dengan ular. Tidak ada tumbal Ibu? Tidak ada tumbal, yang penting dia mau tidur sama melayani ratu itu. Yang ditumbalkan adalah diri dia sendiri. Adalah dirinya terus diginiin sama suami aku, Mas Yo itu bagaimana kalau Mas Yo nggak ada, hartanya pada kemana? Lawang ora eling lah, kemana? Paling juga dibawa lagi, duit setan ya dimakan setan Mas Yani, katanya gitu dia bilang. Jadi selama dia hidup ya duitnya ada-ada aja. Iya ada aja. Tapi kalau dia meninggal pasti ikut raib juga kayaknya. Dia masih gimana Mas Yo? Ya tapi kalau yang berupa rumah, berupa sawah udah jadi mah itu mah enggak. Cuman mungkin pendapatan yang bersurut kali, uang atau apa. Tapi ya namanya berhubungan dengan siluman, kalau kitanya masih dikasih umur panjang mah ya dianya terus aja berhubungan sama dia. Ya karena dia takut resikonya juga karena dia takut di saat dia susah makan nggak bisa, anaknya pengen makan susah, istrinya juga. Dikala dia berkecukupan, berlimpah uang dengan harta kekayaan yang berlimpah ruah, batinnya juga hancur. Karena apa? Tidak menikmati. Nggak ada enaknya yang namanya uang siluman. Ada kendalanya. Ya, duit setan pasti akan habis cepat habis begitu saja. Tapi dia nggak bahagia kan, uang banyak. Iya, banyak uang dia tidak akan pernah bahagia. Manusia tidak akan pernah merasa puas. Makanya kita harus selalu bersyukur dengan apa yang kita dapatkan. Bersyukur dengan cara kita, bukan bersyukur dengan cara yang lain. Kisah nyata malam ini benar-benar menginspirasi kita untuk selalu bersyukur dengan apa yang kita punya. Terima kasih Ibu Yanti sudah datang ke studio saya. Terima kasih sudah mau berbagi cerita. Sampai jumpa di Michi Diary episode selanjutnya. Terus masih ketemu nggak sama? Nggak ada.